还真会伪装。老受到重创，勉强维持身体。只要那人类不见。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soalesar episode ke-190. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan antara kelompok Lofeng melawan kelompok Kaisar Cicangji telah menjatuhkan korban jiwa, yaitu Kaisar Yechen dan juga Jiweka. Tetapi setelahnya juga mereka bertemu dengan anggota Rasenjin yang tidak membiarkan mereka keluar dari menara pengorbanan karena ia membutuhkan token kunci untuk membuka ruangan warisan, yang anggota Rasenjin tersebut bernama Chuchika. Singkatnya, mereka setuju untuk melakukan kerjasama agar bisa mendapatkan harta warisan, yang singkatnya mereka pergi ke tempat dari ruangan warisan, yang di sana mereka menemukan adanya sebuah peti yang dirantai. Tetapi sayangnya ternyata Chuchika menjebak mereka semua untuk terkurung di dalam ruangan harta tersebut, dan juga secara bersamaan token yang telah dimiliki oleh Chuchika telah diberikan kepada para anggota Rasenjin lainnya. Dan di sana Chuchika berniat untuk melakukan peledakan diri, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chuchika yang telah berada di bawah tekanan dari Kaisar Cicangji, yang di sana Kaisar Cicangji berniat untuk menewaskan Chuchika, dan di saat itu Chuchika menyuruh kepada anggotanya yang berada di luar menggunakan komunikasi tanpa suara, berbicara kepada anggotanya bernama Pue untuk pergi ke ruangan harta warisan mereka sebenarnya, yaitu ruangan ketiga, untuk diserahkan kepada anggota Rasenjin mereka. Pue sebenarnya merasa khawatir kepada Chuchika, tetapi ia tetap mematuhi perintah Chuchika dan ia berharap kepada Chuchika untuk bisa keluar dengan selamat. Dan sedangkan untuk Chuchika sendiri, ternyata ia sekarang sudah tidak memiliki semangat hidup yang membara. Bahkan Chuchika sudah lama untuk mencari momen-momen pengorbanan diri seperti ini, karena Chuchika yang telah kehilangan kekasihnya dan Chuchika ingin bertemu dengan kekasihnya di dunia akhirat. Yang lalu pun Chuchika melakukan peledakan diri, yang seketika hal itu membuat Lofeng bersama lainnya menjadi sangat kaget. Sedangkan Pue sendiri sadar bahwasannya Chuchika telah mengorbankan dirinya, membuat Pue merasa sangat terpukul. Dan setelahnya Pue juga mendapatkan pesan terakhir dari Chuchika, yang isi pesan tersebut menyampaikan bahwasannya Chuchika selama ini memiliki semangat hidup untuk hanya bisa membangkitkan kekuatan dari Rasenjin mereka, dan selebihnya tidak memiliki lagi tujuan personal. Dan kali ini Chuchika telah melakukan pengorbanannya terakhir untuk kelangsungan dari Rasenjin mereka, dan pesan terakhir Chuchika meminta kepada Pue untuk bisa melanjutkan amanah terakhir dari dirinya, yaitu membawa kembali warisan Rasenjin mereka kepada Rasenjin mereka. Pue menerima amanah tersebut, yang langsung pun ia melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi dari ruangan warisan ketiga. Dan setelah ledakan sebelumnya, tampak semua orang ternyata tidak terpengaruh oleh ledakan tersebut. Kaisar Cicangji dan juga Kaisar Lonceng Ungu, mereka berdua sama sekali tidak terpengaruh. Lofeng bersama Kaisar Fantasi Bintang, mereka juga bisa terlindungi karena perlindungan dari sayap syawunya Lofeng. Dan Lofeng pun memberikan peringatan kepada Kaisar Fantasi Bintang bahwasanya sekarang situasi sudah sangat jelas, hanya tersisa mereka berempat saja, yang kemungkinan besar bakalan terjadi keributan. Tetapi untuk sekarang mereka akan mengawasi terlebih dahulu bagaimana Kaisar Cicangji memperoleh harta karun kota peti tersebut. Kaisar Cicangji langsung mencoba untuk menghancurkan peti tersebut dengan seluruh kekuatannya.
Tetapi walaupun Kaisar Cicangji telah berusaha secara maksimal, kota peti itu sama sekali tidak tergores. Rantai-rantai dan juga petinya sama sekali tidak dapat dihancurkan oleh Kaisar Cicangji. Yang saking besarnya kekuatan Kaisar Cicangji, Lo Feng bersama dengan lainnya harus terpaksa melindungi diri mereka dari aura kekuatan Kaisar Cicangji. Dan singkatnya, Kaisar Cicangji menyerah dan menyuruh kepada Lo Feng dan juga lainnya untuk mencoba membuka peti tersebut. Lo Feng secara diam-diam memiliki sebuah ide yang jenius, yang dimana ia bisa menggunakan tubuh klan Moshannya untuk menyamar menjadi anggota ras Yanjin dan mungkin bisa menipu kota peti ini untuk bisa Lo Feng membuka akses dari peti harta karun tersebut. Tetapi Lo Feng tidak bisa untuk menggunakannya sekarang, karena jika peti ini bisa terbuka, maka perebutan harta karun bisa terjadi dan kemungkinan mereka malah dihajar oleh Kaisar Cicangji dan malah tidak mendapatkan jatah harta karun. Sedangkan untuk Kaisar Fantasi Bintang, ia justru memiliki pemikiran untuk melakukan pengorbanan diri agar bisa mendapatkan harta karun tersebut. Tetapi tiba-tiba saja Kaisar Cicangji menyuruh kepada semua orang untuk menggunakan teleportasi negara dewa mereka pergi meninggalkan ruangan tempat ini. Hal itu seketika membuat Lo Feng, Kaisar Lonceng Ungu dan juga Kaisar Fantasi Bintang langsung curiga kepada Kaisar Cicangji, karena usulan dari Kaisar Cicangji merupakan sebuah tindakan untuk bertujuan mencari tahu lokasi dari koordinat teleportasi negara dewa mereka masing-masing. Yang jika mereka duluan menggunakan teleportasi negara dewa, maka di sini Kaisar Cicangji akan mengetahui koordinat teleportasi dari negara dewa mereka masing-masing, yang membuat Kaisar Cicangji bisa pergi menyusul mereka dan menghabisi mereka lalu mengambil harta karun mereka semua. Dan mereka bertiga tidak mau hal tersebut terjadi, dan mereka bertiga justru mengusulkan kepada Kaisar Cicangji untuk pergi duluan menggunakan teleportasi negara dewanya yang lebih kuat pergi duluan agar tidak mengancam yang lebih lemah. Kaisar Cicangji tidak setuju dengan hal tersebut. Ia marah kepada mereka semua karena tidak mau menurutinya, dan Kaisar Cicangji pun akan berniat langsung untuk menghabisi mereka semua agar bisa merebut harta mereka semua. Dan setelahnya pun pertarungan antara 3 melawan 1 dimulai. Di sana Lo Feng sebagai petarung jarak dekat, Kaisar Fantasi Bintang dari jarak jauh, sedangkan Kaisar Lonceng Ungu menggunakan keterampilan penekanannya untuk menjebak Kaisar Cicangji. Yang singkatnya mereka bertiga sampai berhasil untuk mengekang Kaisar Cicangji menggunakan gabungan kekuatan mereka bertiga. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak berjalan lama karena Kaisar Cicangji dapat terbebas, yang setelahnya ia melakukan serangan kepada mereka sampai memberikan luka kepada Kaisar Fantasi Bintang yang membuat ia mengalami kondisi yang cukup parah. Lo Feng pun dengan segera langsung memasukkan Kaisar Fantasi Bintang ke dalam cincin penyimpanannya untuk menyelamatkan ia. Dan ternyata benar tebakan kita, Kaisar Fantasi Bintang di versi Donghua tidak tewas. Jadi pada bagian ini sedikit berbeda pada konten spoiler. Tetapi Kaisar Lonceng Ungu ia sangat kecewa kepada Lo Feng dan juga Kaisar Fantasi Bintang karena mereka berdua yang tidak berguna. Jadinya pun Kaisar Lonceng Ungu langsung menggunakan kartu truf terakhirnya, yang dimana kartu truf tersebut merupakan harta Lonceng Kuno, yang harta Lonceng Kuno tersebut langsung mengurung Lo Feng bersama dengan Kaisar Cicangji. Dan di sana Lo Feng bersama Kaisar Cicangji menyadari bahwasannya harta karun Lonceng Kuno ini bukanlah harta karun biasa, melainkan sebuah harta karun mulia alam semesta, yaitu termasuk salah satu harta karun tingkatan tinggi. Kaisar Cicangji mencoba untuk menghancurkannya, tetapi serangan Kaisar Cicangji sama sekali tidak bisa memberikan goresan pada harta karun Lonceng Kuno tersebut. Kaisar Lonceng Ungu menjadi sangat puas karena ia sadar ia akan menjadi pemenang utama pada pertarungan ini, bisa mendapatkan semua harta karun dari Lo Feng dan juga Kaisar Cicangji. Walaupun Kaisar Lonceng Ungu mengeluarkan kartu truf lainnya, yaitu sebuah kristal Dewa Api A812 yang memiliki daya ledak 3 kali lipat dari kristal Dewa Api Kaisar. Dan karena mereka sekarang berada di dalam Lonceng Kuno, maka daya ledaknya akan bisa semakin meningkat bahkan sampai 10 kali lipat, yang memberikan rasio kematian
perhatian jauh lebih tinggi kepada Lo Feng dan juga Kaisar Cicangji. Kristal Dewa Api langsung diledakkan. Lo Feng mencoba untuk bersiap melindungi diri menggunakan sayap Shawunya, sedangkan Kaisar Cicangji mencoba untuk melawan, tetapi ia sadar kalau dirinya tidak akan sanggup untuk menahan ledakan tersebut. Dan di sini pun Kaisar Cicangji memutuskan untuk menggunakan cara terakhir yang sebelum itu ia memberikan ucapan selamat tinggal kepada guru dan juga muridnya. Dan juga setelah itu Kaisar Cicangji melakukan peledakan diri yang bertujuan sekaligus untuk menewaskan Kaisar Lonceng Ungu bersama dengan mereka semua. Kaisar Lonceng Ungu dibuat sangat kaget dengan situasi ini, yang setelahnya pun Kaisar Lonceng Ungu menghadapi dua ledakan dahsyat tersebut yang bahkan sampai harus menguras energi undyingnya untuk bisa bertahan hidup. Karena saking besarnya ledakan itu, harta dari lonceng kunonya tidak sanggup untuk menahan penuh ledakan tersebut. Dan untuk Lo Feng, ia menggunakan tubuh klan Moshanya dan juga pertahanan sayap Shawu untuk melindungi kehidupannya Lo Feng. Pue yang berada di luar juga merasakan ledakan tersebut yang membuat Pue pun langsung buru-buru untuk bisa mendapatkan warisan terakhir dari ras mereka. Dan kembali kepada Kaisar Lonceng Ungu yang telah menghadapi ledakan sebelumnya, ia masih selamat dan ia berpikir kalau hanya dirinya saja yang selamat dari ledakan tersebut. Ia pun dengan segera mencari harta karun dari warisan ras Yanji, Kaisar Cicangji dan juga Lo Feng. Tetapi setelah ia mencari, ia sama sekali tidak menemukan harta karun tersebut. Dan tak lama kemudian tampak Lo Feng yang masih hidup dengan tubuh klan Moshanya, dan ternyata juga Lo Feng lah yang telah mengambil semua harta karun incaran dari Kaisar Lonceng Ungu menggunakan tubuh klan Moshanya sebelumnya. Dan setelahnya Lo Feng menggunakan teknik strike travelnya untuk kabur dari Kaisar Lonceng Ungu. Di tengah pelariannya Lo Feng merasakan keberadaan dari anggota ras Yanjin lainnya, dan Lo Feng menyadari anggota ras Yanjin tersebut sedang berada di ruangan harta warisan lainnya. Tetapi pada saat ini Lo Feng tidak ingin mengganggu anggota ras Yanjin tersebut karena Lo Feng sadar anggota ras Yanjin ini mirip sekali dengan anggota ras manusia yang pernah berada di ambang kepunahan dan ingin berjuang untuk mempertahankan ras mereka. Dan Lo Feng pun memutuskan untuk tidak mengganggu anggota ras Yanjin itu, yang langsung pun Lo Feng berfokus untuk melarikan diri dari Kaisar Lonceng Ungu. Singkat cerita, Lo Feng telah berhasil keluar duluan dari menara pengorbanan, yang tak lama kemudian Kaisar Lonceng Ungu juga keluar dari menara pengorbanan. Tetapi di sana ia langsung dikejutkan kemunculan dari monster tanduk emas yang langsung menyerang Kaisar Lonceng Ungu dengan satu pukulan yang seketika membuat Kaisar Lonceng Ungu terpental jauh. Dan Kaisar Lonceng Ungu sadar kekuatan dari monster tanduk emas itu berada di undying Emperor Puncak yang tidak akan sanggup ia lawan. Apalagi kondisinya sekarang ia sudah kehilangan banyak tenaga. Jadinya pun Kaisar Lonceng Ungu yang memutuskan untuk langsung kabur. Sedangkan di tempat dari anggota ras Yanjin, mereka telah mendapatkan warisan utama dari ras Yanjin mereka, yang di sana muncul tablet-tablet warisan yang membuat para anggota ras Yanjin menjadi sangat senang dan bersemangat karena mereka yakin dengan warisan ini mereka akan bisa untuk membangkitkan kembali ras Yanjin mereka. Sedangkan untuk Lo Feng, ia bertemu dengan Kaisar Fantasi Bintang, yang di sana Lo Feng memberikan dua cincin dari harta penyimpanan Chiweka dan juga Kaisar Cicangji kepada Kaisar Fantasi Bintang sebagai bentuk modal kepada Kaisar Fantasi Bintang untuk bisa membangkitkan kembali Kaisar Yechen, karena ranah dari Universe Master bisa membangkitkan anggota dari undying mereka dengan harga yang sangat mahal. Tetapi dengan dua harta jarahan dari Kaisar Cicangji dan juga Chiweka, diduga hal itu sudah cukup untuk menutupinya. Kaisar Fantasi Bintang membenarkan hal tersebut, dan juga untuk Kaisar Yechen sendiri termasuk dari anggota penting dari ras manusia, yang artinya pembangkitan dari Kaisar Yechen mungkin akan bisa terjadi, tetapi dengan konsekuensi yang cukup besar dan juga beban hidup yang akan bertambah untuk Kaisar Yechen. Tetapi hal itu tidak masalah bagi Kaisar Fantasi Bintang. Baginya, berjuang bersama dengan saudaranya merupakan tujuan hidupnya, serta Kaisar Fantasi Bintang
Bintang tidak ingin untuk menerima harta dari kota Krasyanjin karena menganggap Lo Fong lebih layak untuk menerimanya. Dan setelahnya pun Kaisar Fantasi Bintang pergi meninggalkan Lo Fong, yang setelahnya mereka berpisah dan juga setelahnya cerita bersambung. Dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran dengan cerita terbaru, bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua Singkat. Dan kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.